Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada, kami dapat hadir menjumpai Anda dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, masih ditemani sama saya Lulul Jana yang akan menemani sore hari pemirsa selama bulan Ramadan ini menjelang waktu berbuka puasa. Dan kali ini pemirsa kita sudah ditemani oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC MPil MSI selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua puasa gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Semakin semangat. Ya vibes puasanya udah terasa ya Pak ya. Sudah lebih semangat dari hari kemarin dan juga ditemani oleh para teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Khas Kempek Kabupaten Cirebon. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ada Al-Quran Surat Al-Baqarah yang merujuk tentang tema ini pemirsa ya. Lebih tepatnya ayat berapa nih Pak Kiai? Ayat 186 dan 187. Baik, ayat 186 sampai ayat 187 yang akan Surat Al-Baqarah ya. Ayat 186 sampai 187 yang akan dibacakan oleh teman-teman santri dipimpin oleh Eva. Silahkan, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syiyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dan dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Dengan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Masya Allah, Shadaqallahul Azim. Ya pemirsa, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sampai 187 beserta artinya ya. Nah, kita akan tanya lebih jauh penjelasan seperti apa dari maksud atau makna dari Al-Baqarah ayat 186 187 yang berkaitan dengan tema kita, yaitu etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Mohon izin Pak Kiai, boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa ini etika dan adab yang harus kita junjung nih di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa RCTV di rumah, ayat tadi menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu selama 1 hari penuh dari mulai fajar sampai maghrib kita dilarang untuk makan dan minum. Kemudian juga kita dilarang untuk mencampuri lelaki dan perempuan. Oke. Nah, kayaknya bisa lebih panjang lagi nih Pak penjelasannya ya. Ya, Itu tadi betul. baru awal Baru awal. Karena pemirsa ya, etika dan adab di bulan Ramadan ini kita tahu ya banyak perbedaannya gitu ya dengan hari-hari biasanya. Jadi yang lainnya Pak Kiai kita tahan dulu, akan dijelaskan usai pariwara berikut. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat.
Baik pemirsa, kita kembali dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan dari Pak Kiai mengenai etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan yang tadi telah terpotong nih. Kita lanjutin dengerin ya. Silahkan Pak. Ya. Jadi tadi kan larangan-larangan minimal yang memang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Tapi ada juga adab dan etika yang lain yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jadi dalam hal ini saya akan mengutip penjelasan dari Imam Ghazali dulu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Jadi puasa itu bertingkat-tingkat. Pertama ada tingkat umum, yaitu tingkat yang dilakukan oleh orang-orang biasa-biasa seperti kita-kita ini. Yaitu tadi menghindari makan minum, menghindari menggauli istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ada juga tingkatan yang di atas itu, yaitu puasanya orang khusus. Orang khusus ini jadi tidak hanya menghindari makan minum dan pergaulan suami istri ya, akan tapi juga kita menghindari juga hal-hal yang dilarang oleh agama. Semuanya. Baik itu larangan yang berkaitan dengan mata kita, berkaitan dengan lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Dan di atas itu ada lagi namanya shaumul khususul khusus. Jadi ya puasanya orang khususnya khusus. Yaitu bagaimana kita, hati kita berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan bagaimana caranya agar puasa kita itu tahap demi tahap bisa meningkat, yang semula hanya umum, kemudian meningkat ke khusus, dan kalau bisa khususnya khusus. Tapi memang tidak mudah ini. Untuk level kita paling ya khusus tadi. Kalau kita sudah mencapai pada level khusus ini, maka insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Caranya bagaimana kita berusaha untuk mencapai level khusus itu. Nah, untuk ke level selanjutnya barangkali orang-orang yang sangat-sangat khusus, tapi ya bisa juga barangkali. Nah, tadi untuk mencapai level khusus itu maka syarat-syarat minimal yang tadi sudah saya jelaskan itu ditambah juga, yaitu bagaimana kita sepanjang puasa kita harus memelihara adab dan etikanya. Apa itu adab dan etika puasa? Pertama yang paling penting adalah niat. Bagaimana meluruskan niat. Jadi kita harus berpuasa ini benar-benar karena Allah semata. Tidak untuk pamrih-pamrih yang lain. Tidak untuk dipuji, tidak untuk karena pamer, tapi benar-benar kita berpuasa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama dan itu sangat penting. Nah, adab yang kedua tadi. Jadi kita di samping menjauhi makan minum dan pergaulan suami istri, kita juga harus bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Atau dalam istilah Imam Ghazali mengatakan yang pertama adalah hifdzul lisan. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga omongan kita. Bagaimana sepanjang puasa ini kita tidak pernah berbohong. Bagaimana sepanjang puasa ini kita tidak menyakiti orang lain. Bagaimana sepanjang puasa ini kita tidak mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian hifdzul lisan juga ada hifdzul ain, menjaga atau hifdzun nazar ya, menjaga pandangan kita. Bagaimana kita hanya memandang hal-hal yang baik saja, tidak memandang sesuatu yang terlarang. Itu juga harus dijaga. Kemudian juga bagaimana hifdzus sama, kita harus menjaga pendengaran kita.
agar pendengaran kita tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang kurang baik. Misalnya mendengar orang ngerasani, orang gibah. Gibah Tuh, gitu ya. ya ini Ibu-ibu nih Pak biasanya. ibu-ibu nih. Ya tidak ibu saja. Semuanya Bapak-bapak bisa juga, jadi ya, Pak, ya? Iya, ikut juga mendengarkan gibah. Nah, di puasa ini kita harus jauhi itu. Kemudian juga yang terakhir hifdzul jawarih. Jadi menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ya termasuk tadi misalnya WA apa, berarti kan ini pekerjaannya jempol nih. Awas nih karena ini udah apa namanya zaman ya gadget dan lain sebagainya. Selama berpuasa ini segala sesuatu yang terlarang atau informasi-informasi yang tidak benar atau hate speech dan lain sebagainya harus dihindari. Karena itu nanti akan menurunkan derajat puasa kita menjadi hanya puasa umum. Puasa umum aja ya. Tuh. Itu beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita berpuasa agar tingkatan kita naik dari hanya sekedar puasa umum menjadi puasa khusus. Sebenarnya banyak lagi yang harus diperhatikannya, dan tentunya adalah bagaimana kita mengisi saat-saat kita berpuasa dengan amal perbuatan yang baik, dengan membaca Al-Quran, tadarusan, ngaji, mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus ini yang harus ini nih, kan ada hadis yang mengatakan, meskipun hadisnya hadis lemah ya, bahwa puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, sebenarnya hadisnya hadis lemah. Tapi kata Imam Ghazali, jangan kemudian puasa itu diisi dengan tidur melulu. Yeah. Justru saat kita puasa itu kalau bisa kita harus lebih produktif dalam amal soleh, amal-amal yang baik dan bermanfaat bagi yang lain. Dan tentunya juga kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Bahkan tidak hanya itu, juga kalau bisa kata Imam Ghazali, mengurangi konsumsi kita, meskipun itu konsumsi yang halal, akan tapi makanan yang kita konsumsi itu harus dikurangi. Jadi bukan berarti misalnya ini setiap buka akhirnya seluruh hidangan dengan berbagai warnanya dan lain sebagainya tersedia untuk kita makan semua. Tidak boleh itu. Itu namanya berpindah waktu makan dari mulai siang malam. Jadi kita harus mengurangi makanan kita selama berpuasa. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita berharap bahwa nanti puasa kita akan naik tingkatnya dari yang semula shaumul umum menjadi shaumul khusus. Ya, itu dia pemirsa ya, beberapa adab dan juga etika untuk kita jalankan di bulan Ramadan kali ini ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, penjelasan lebih lanjut akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan, itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas, Pak, dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh, ternyata faktor ekonomi. Ekonominya bidang apa? Nah, itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Ya pemirsa, masih ditemani oleh Bapak Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon dan juga para teman-teman santriwati dari Pondok Pesantren Khas Kempek yang tadi sudah kita bahas juga penjelasan seputar etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untuk segmen kali ini kita kasih kesempatan untuk teman-teman santri, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kiai, silahkan. Silahkan, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zakatul Munawaroh. Izin bertanya Bapak. Silakan. Tadi kan udah dijelaskan bahwasannya puasa itu ada beberapa tingkatan dan bagaimana cara memaksimalkan puasa kita menjadi lebih meningkat lagi. Terima Baik. kasih Pak. Silahkan, monggo dijawab Pak Kiai. Baik, memang ini merupakan proses ya. Jadi penjelasan Imam Ghazali ini lagi menjelaskan tentang proses seharusnya orang berpuasa dari yang semula umum menjadi khusus, kalau bisa menjadi Khususnya khusus. Dan itu dialami oleh siapapun juga. Tadi ayat tadi yang menjelaskan tentang batas-batas minimal yang harus dihindari dalam berpuasa itu, juga itu berkaitan dengan yang terjadi pada para sahabat. Jadi memang para sahabat juga itu para sahabat loh. Kita bayangkan levelnya kan berada di atas kita tentunya. Itu juga mengalami proses seperti itu. Jadi dari umum dulu baru meningkat ke khusus dan kalau bisa Khususnya khusus. Jadi nah inilah adanya puasa. Karena dengan berpuasa ini kita melatih diri. Puasa itu kenapa ganjarannya besar ya, pahalanya besar Bu? Itu karena puasa itu kesabarannya. Jadi oleh karena itu perlu dilatih dengan bagaimana caranya agar kita bisa bersabar. Kalau misalnya kita tidak mampu, baiklah kita masih dalam level umum dulu. Hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum. Ya. Nah, tapi selama kita berpuasa juga kita harus mencoba untuk naik ke tahapan berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar tadi. Ya, misalnya kita harus membicarakan pertama dulu bagaimana ketika kita berbuka. Ketika berbuka kita lihat apa yang kita makan itu adalah barang-barang halal semuanya. Oke, berarti semuanya insya Allah lah kita termasuk orang-orang yang mengkonsumsi barang-barang halal, semuanya makanan-makanan halal. Nah, apakah persiapan buka kita itu melebihi batas? Kolak ana, es ana, gorengan ana, roti ana, nah itu kita harus pertama mengurangi dulu tuh, mengurangi dulu bahwa buka kita ini bukan pembalasan karena kita tidak makan selama 12 jam sehingga pas maghrib dipuas-puaskan, bukan, kita kurangi, cukup dengan seadanya saja. Dalam masalah beribadah misalnya, mungkin kita di awal-awal Ramadan baca Qur'annya baru 1 juz 1 hari. Kira-kira untuk hari yang kedua kita tingkatkan menjadi 2 juz. Dan itu juga berlaku pada tadi, pada yang dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai etika dari berpuasa. Misalnya hifdzul lisan, hifdzul lisan. Mungkin hari ini kita perucut ngerasani orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Astagfirullahaladzim. Makanya dalam berpuasa itu Nabi besar Muhammad SAW sering mengingatkan kita bahwa katakanlah ini so'imun, ini saya lagi puasa, saya lagi puasa. Itu untuk mengendalikan diri. Ketika kita keperucut ngomongin orang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya lagi berpuasa.
langsung stop. Jangan kemudian dibiarkan. Udah, terus kadung ngomong ini lagi enak, lagi asik dan lain sebagainya. Misalnya kita tadi WA atau apa dan sebagainya, pemirsa di rumah, coba dilihat dulu yang di WA itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, jaga, jangan dilanjutkan. Dengan cara bertahap ini, insya Allah nanti puasa kita akan naik pada level yang berikutnya, yaitu level khusus. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan level khusus, insya Allah nanti kita akan juga naik menjadi level khusus. Insya Allah kita semua akan masuk dalam level itu. Amin. Sehingga dengan demikian tadi ancaman Nabi besar Muhammad SAW, banyak orang yang berpuasa ya akan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kita bisa terhindar dari semua itu. Itu barangkali. Jadi bertahap, level demi level. Oke. Terima kasih. Bertahap ya Pak Kiai, ya. Mulai Betul. dari sahabat aja ujiannya ya. Sahabat tadi. Selama berpuasa ini besar sekali, apalagi Ya, kita Pak apalagi Kiai. kita, ya. Jadi tapi bisa diupayakan dengan beberapa hal tadi ya. Bisa kita meluruskan niat, lalu menjaga lisan ya, menjaga pandangan, pendengaran, dan mungkin juga bisa menjaga hati. Nah Pak Kiai, di zaman sekarang ya, gadget, sosial media tidak bisa kita hindari. Betul, ya. betul. Seperti apa upaya kita untuk tadi kita sudah niat lurus menjaga lisan, pandangan, betul. dan juga menjaga pendengaran nih. Tapi kan kita di zaman sekarang pasti buka handphone tuh setiap waktu ada lah, Pak Kiai. Gimana caranya untuk menghindari hal-hal tersebut sedangkan kita tetap gunakan handphone atau gadget di keseharian kita? Ya. Sekarang handphone itu seperti nyawa kita. Betul. Kayaknya bangun tidur langsung seperti apa? pasangan kita. Kalau nggak ada gadget, Dicariin. Tapi sebenarnya tidak juga. Ini santri-santri di sini, Bu, itu semuanya tidak pakai handphone. No gadget ya. Iya, no gadget. Mereka bisa hidup dengan bahagia, bisa belajar dan sebagainya. Makanya saya mau nyantri aja di sini, Pak. Oleh karena itu, memang ya inilah momentumnya puasa. Oleh karena itu mari kita juga dalam penggunaan gadget juga harus membatasi diri. Jadi mungkin kalau misalnya di luar puasa gadgetnya misalnya 24 jam penuh ya harus kita batasi. Kapan kita harus membuka gadget kita? Sore hari misalnya ketika menjelang berbuka puasa, tapi di luar itu kita tutup gadget kita dengan membaca Al-Qur'an. Ya sebenarnya gadget juga kan bisa membantu kita juga. Ya di gadget kan sudah ada aplikasi Al-Qur'an, ada pengajian ini barangkali diterangkan di gadget, bisa kita manfaatkan juga. Tapi hal-hal yang kurang bermanfaat agar supaya puasa kita naik dari level ke level yang lainnya, ya penggunaan gadgetnya yang tidak bermanfaat seperti hanya WA dan lain sebagainya atau apa scrollingnya yang tidak ada gunanya. Ya sosial media memang harus kita hindari. Kurangi. Ya, mungkin bertahap ya dikurangi. Tadinya 5 jam, 3 jam, 2 jam, buka Al-Qur'annya ya Pak Kiai, atau bisa nonton Cirebon Mengaji terus nih setiap sore menjelang berbuka puasa. Itu dia pemirsa ya beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Zaini Dahlan ya selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon dalam tema kita hari ini, etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Terus saksikan Cirebon Mengaji, budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita ketemu lagi besok pemirsa ya. Akhir kata saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.